Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahasa qulubuhum linahwihi famin azimin sya'nihi lam tahwihi fa'ushribat ma'an abdami rishani fa'uribat fil hani bil alhani thumma salatu ma'a salamin la yaqim ala nabiyyi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man as'aqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam. Kepada yang terhormat pendengar setia di channel Melati atau Melati Channel, kami akan bahas mengenai lanjutan season kemarin, masih bermasalah taat kepada Allah. Jadi seseorang tidak mungkin berlaku taat apabila ia belum mengetahui apa-apa yang harus dikerjakan dan segala yang harus ditinggalkan. Apakah yang dimaksud taat? Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana kita bisa menjauhi perbuatan maksiat sedangkan kita belum mengetahui jenisnya? Jika seseorang mengetahui bahwa dusta adalah haram, maka ia akan meninggalkannya. Untuk itu, kita harus belajar apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan durhaka. Jadi kita wajib mengkaji dan mempelajari ibadah syar'i, misalnya bersuci, mandi dan wudhu, sholat, puasa dan sebagainya. Karena ibadah ini fardhu ain hukumnya. Selain itu, setiap insan muslim wajib pula mempelajari ilmu fiqih beserta hukum dan syarat-syaratnya, agar dalam menjalankannya dengan benar. Ada kalanya seseorang harus terus-menerus melakukan perbuatan yang dianggapnya baik, padahal perbuatan tersebut dapat merusak kesucian, sholat dan sebagainya. Pernah ada seseorang kala itu terus-menerus melakukan perbuatan yang dianggapnya baik, padahal perbuatan tersebut dapat merusak kesucian. Pada suatu saat, seseorang tersebut berada di dalam masjid, tetapi ia tidak mengetahui bagaimana cara sujud, bagaimana cara rukuk dan sebagainya. Niatnya sudah baik, tetapi
belum mempelajari bagaimana cara melakukan sholat, sehingga sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia sendiri tidak merasa bersalah karena sholat adalah wajib, fardu ain hukumnya, dan akan lebih baik lagi jika ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kita menemukan kesulitan bagaimana menjalankan sholat ketika berpergian. Bagi yang belum pernah mengaji dan belajar agama, tentu akan kebingungan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, belajar mengaji adalah sangat penting. Juga memperdalam ilmu tasyawuf, yaitu ibadah batin. Jika menjalankan sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan mengeluarkan zakat, itu termasuk ibadah lahir. Maka yang termasuk ibadah batin diantaranya adalah menjauhi diri dari sifat takabur, yaitu lawan dari tawadhu. Lawan dari takabur adalah tawadhu. Zikrul minnah, lawan dari ujub. Kisarul amal, lawan tulil amal. Yang disebutkan tadi juga termasuk ibadah batin. Dalam menjalankannya, ibadah lahir maupun ibadah batin harus seimbang agar tidak berat sebelah dan pincang. Ibadah-ibadah batin yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati, harus pula kita ketahui dan kita pelajari. Untuk mempelajarinya, saudara-saudara bisa membaca dalam kitab Minhajul Abidin, dan untuk mempelajari ibadah yang bersifat lahiriah, saudara-saudara dapat mempelajari lewat kitab Bidayatul Hidayah, Fathul Qorib, dan sebagainya. Banyak kitab-kitabnya. Untuk ibadah batin yang lain adalah misalnya tawakal, yang artinya percaya dan pasrah kepada Allah dalam segala urusan yang kita khawatirkan. Karena manusia tidak lepas dari rasa khawatir, misalnya dalam mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang kita khawatir kalau dagangan kita rugi, jangan-jangan sawah kita diserang hama misalnya, atau sebagai yang lainnya. Dalam kekhawatiran seperti itu, selayaknya
kita kembalikan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hal itu akan dinukilkan dari keterangan panjang dan lebar oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin dan lainnya. Kita tidak boleh menentang dan harus ikhlas menerima takdir Allah, harus sabar dalam menghadapi cobaan, tahan uji, tahan derita, dan tabah dan taat kepada Allah. Itulah yang kuat imannya, sebab sabar sendiri berarti tahan uji. Perihal dengan tobat tersebut juga akan diterangkan dalam buku Minhajul Abidin. Ini ditambah dari buku-buku lain atau karangan-karangan lain dari Mbah Imam Ghazali. Kita sudah mengenal kata ikhlas, tetapi perlu dijelaskan bahwa ikhlas berarti meninggalkan sifat riya dalam beramal dan beribadah. Dalam menjalankan ibadah batin terdapat pula larangan-larangannya, yang hal itu harus diketahui oleh setiap muslim. Sebab apa? Sebab artinya beragama Islam jika tidak mengetahui larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban, hati akan menjadi kosong, penuh dengan sifat jahat dan busuk. Islam berfungsi untuk membersihkan sifat-sifat kotor, sifat-sifat buruk, dan lain sebagainya. Apa artinya kita beragama Islam jika hatinya kotor dan tidak soleh, hanya sunat dan membaca syahadat sewaktu akad nikah? Sholatnya didasari sifat riya dan ujub. Tidak ada artinya semua itu. Islam adalah menjalankan amalan-amalan batin serta menjauhi larangan-larangan batin. Larangan batin diantaranya tidak ikhlas menerima takdir Allah. Kita sesudahnya harus ikhlas menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah, pernah seseorang yang ditinggal mati dan anak-anaknya. Kemudian orang tersebut mengumpat Tuhannya. Nah, perbuatannya itu merupakan dosa besar karena tidak mau menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Amal yang ditulis A-nya dengan ain mempunyai arti
perbuatan, suatu amalan. Sedangkan amal yang A-nya ditulis dengan huruf hamzah artinya merasa tidak akan mati, dan itu dosa besar yang dilakukan tadi dengan mengumpat Tuhan tadi. Sebab jika seseorang merasa tidak akan mati, ia akan menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian kita bahas masalah riya. Kita juga harus meninggalkan sifat, diantaranya adalah riya. Riya adalah perbuatan yang tidak ikhlas, berpura-pura beribadah hanya agar dipuji orang misalnya, bukan karena Allah. Terus ada lagi kibir. Kibir artinya merasa dirinya besar, terus timbul rasa sombong, padahal pada hakikatnya tiada manusia yang besar. Kebesaran dan baiknya seseorang akan diketahui jika pada ajalnya kelak ia akan su'ul khotimah husnul khotimah. Berarti ia mati jika dengan su'ul khotimah, berarti ia mati sebagai orang yang kerdil, meskipun merasa dirinya besar. Untuk itu mari jauhilah sifat-sifat yang buruk tersebut. Dengan jelas di dalam Al-Quran, nas dan ayat-ayatnya mewajibkan kita agar menjalankan ibadah rutin dan menjauhi segala maksiat-maksiat batin. Ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan hukum lahir kurang lebih hanya 500 ayat, sedangkan yang membicarakan ibadah batin hampir dari awal sampai akhir, termasuk di dalamnya membahas masalah maksiat batin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya menjalankan ibadah batin, berlaku sabar, tawakal, ikhlas dalam menerima takdir. Selalu ingat kepada karunia Allah dan sebagainya. Jika ibadah batin seperti hadis, sesuatu yang baru, maka tidak ada artinya keislaman seseorang jika ia masih suka menggunjing orang, masih menjelek-jelekan orang, ngomong yang tidak baik, ngomong berbohong, durhaka terhadap kedua orang tua, berprasangka buruk terhadap sesama muslim, dan sifat-sifat tercela lainnya. Orang muslim yang demikian tidak ada bedanya dengan orang-orang non muslim.
demikian tidak ada bedanya. Ia tahu bahwa Tuhan ada, tetapi dalam hatinya busuk, ada rasa iri, dengki, ujub, dan sebagainya, seperti hanya iblis. Jadi ibadah hati itu intinya sangatlah penting. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan maksiat batin. Juga hadis Nabi sebagian besar hadis mutawatir sehubungan dengan hal itu. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Tawakal menunjukkan kuat iman dan hukumnya wajib, seperti halnya ibadah sholat, puasa, menunaikan zakat, haji, mandi besar, dan sebagainya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Jadi jika kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah guna berlaku taat kepadanya. Keterangan lebih jelas nanti akan kita pelajari di season berikutnya. Dan misalnya beginilah, ayah memberi sejumlah uang kepada anaknya, kemudian sang anak memanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan yang disukai oleh ayahnya. Berarti anak itu bersyukur kepada ayahnya. Tetapi jika uang itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak disukai ayahnya, berarti ia tidak bersyukur terhadap pemberian ayahnya. Allah memberikan akal kepada kita untuk berpikir, tetapi terkadang manusia sering mempergunakan akalnya untuk memikirkan yang bukan-bukan, hingga pada akhirnya ia kufur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibarat seorang raja menghadiahi pedang kepada prajuritnya yang dianggapnya berjasa. Setelah menerima pedang tersebut, si prajurit berubah. Bahkan pedang pemberian raja itu dipergunakannya untuk membunuh sang raja misalnya. Hal itu sama halnya dengan Allah memberikan akal kepada kita. Jika kita menggunakan akal hingga mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, berarti kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kebesaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. An-Nahl ayat 127. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berlaku sabar, dan sabar berarti bersama Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Berlakulah ikhlas secara benar karena Allah. Al-Muzammil ayat 8. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah wajib. Hal itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, barang siapa benar-benar ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditanggung segala urusannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menguatkan hal tersebut, seperti firman Allah dalam memerintahkan sholat dan puasa. Jika demikian, mengapa manusia hanya mau menerima perintah sholat dan puasa, tetapi meninggalkan perintah menjalankan tawakal, sabar, dan sebagainya? Padahal semuanya adalah Allah yang memerintahkan. Dan dengan kitab yang sama, yakni Al-Quran, bahkan orang melupakan fardu-fardu tersebut sehingga ia tidak mengerti segala dari fardu-fardu itu, karena terpengaruh oleh orang-orang yang bersifat hubbud dunya, cinta dunia, yang terbalik pandangannya, sehingga yang baik dianggap buruk dan yang buruk dikatakan baik. Juga karena hasutan orang-orang
yang meremehkan dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang dalam Al-Quran oleh Allah manfaat ilmu itu disebut nur, hikmah, dan huda. Dan karena hasutan orang-orang yang mengejar ilmu haram guna mengejar kesenangan dunia yang pada akhirnya akan mengalami kehancuran, ilmu yang haram misalnya ilmu sihir, santet, mengambil pesugihan dengan bantuan syaitan misalnya, na'udzubillah. Hai orang-orang yang menginginkan petunjuk dan kebenaran, tidakkah kalian takut menjadi perusak dari kewajiban-kewajiban tersebut? Tidakkah kita takut hanya mementingkan sholat, puasa, tetapi meninggalkan kewajiban tawakal? Jika demikian, apa yang kalian kerjakan tidak ada artinya, bahkan kalian akan tenggelam dalam perbuatan maksiat seperti riya, takabur, yang semuanya itu menyebabkan kalian masuk neraka. Dan apakah kamu tidak takut jika segala amalanmu tidak berarti, segala yang ibadahmu sia-sia, meskipun kamu berhati-hati dalam mengerjakannya, dikarenakan kamu meninggalkan hal-hal yang hukumnya mubah dengan maksud mencari keridhaan Allah, tetapi tiada tercapai disebabkan kamu meninggalkan kewajiban tawakal dan sebagainya. Dan akan lebih parah lagi jika kamu terperangkap dalam angan-angan dan lamunan yang mendorongmu ingin hidup kekal, bersatu dan berfoya-foya dengan kesenangan dunia, padahal angan-angan itu pada dasarnya maksiat. Karena kamu tidak mengetahui perbedaan antara niat baik dengan angan-angan, sehingga kamu menganggap bahwa angan-angan adalah niat baik, karena memang keadaannya ada yang hampir sama. Demikian pula kepanikan dan rasa gelisah dianggapnya rendah hati dan ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Riya dan sum'ah dianggapnya sebagai ajakan kebaikan terhadap manusia, dan berbuat maksiat dianggapnya taat. Ia beranggapan bahwa dirinya banyak mendapatkan pahala, padahal bagiannya adalah siksa. Jika sudah demikian, maka kamu
kamu dalam kekeliruan yang besar, dalam kekosongan pikiran yang teramat buruk. Sebagian ulama berpendapat kekosongan pikiran timbul karena kurang berhati-hati dan kurangnya kesadaran. Maka kekosongan pikiran merupakan petaka yang keji. Dan sia-sialah beramal tanpa dilandasi ilmu. Orang-orang yang terperdaya oleh dirinya sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Tiap-tiap bagian mempunyai cabang dan membentuk kelompok pula. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah membahas masalah itu dengan panjang dan lebar, dan di sini akan dijelaskan secara singkat. Bagian pertama, ahli ilmu yang terperdaya oleh golongan ini adalah ada beberapa macam. Di antaranya orang-orang yang hanya memikirkan ilmu lahir dan berpikir terlampau mendalam, tetapi mereka melupakan dan tidak memelihara ilmu batin. Mereka merasa bangga dengan ilmu lahir yang dimilikinya, dan dengan berpikir berlebihan menganggap dirinya telah mampu membebaskan diri dari siksa Allah, dan menganggap dirinya mampu memberikan syafaat dan tidak akan dituntut dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang semacam itu terperdaya oleh dirinya sendiri. Kalau saja mereka sadar, maka akan tahu bahwa ilmu terbagi menjadi 2, yakni ilmu mu'amalah dan ilmu ma'rifah. Ilmu mu'amalah diantaranya mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana akhlak yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat buruk itu dan menjauhinya. Mengetahui semuanya itu tidak akan ada artinya jika tidak diamalkan. Apa gunanya seseorang mengetahui suatu ilmu dan cara-caranya beribadah jika tidak mengerjakannya? Mengetahui macam-macam maksiat dan cara mengetahui dan cara menjauhinya jika ia sendiri tidak berusaha menjauhinya. Menguasai ilmu akhlak dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi perbuatannya bertolak belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mengesucikan jiwa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mempelajari cara membersihkan jiwa. Sehubungan dengan itu, setan akan selalu berupaya membujuk kita agar menjauhi ayat tersebut.
setan akan berkata, janganlah kamu keliru, karena maksudmu adalah menginginkan dekat kepada Allah dan memperoleh pahala, maka semuanya akan tercapai hanya dengan ilmu. Ingatlah sabda Rasulullah dalam beberapa hadis bahwa orang yang berilmu itu sangat agung. Jika seseorang lemah imannya, mudah terbujuk dan kurang berpikir, maka akan membenarkan perkataan syaitan itu dan merasa tentram dengan hanya memiliki ilmu tanpa berbuat amal. Inilah yang dinamakan ghurur. Lain halnya dengan orang yang tidak mudah terbujuk dan selalu waspada. Bujukan setan itu akan dijawab, hai setan, engkau hanya mengemukakan hadis yang menerangkan keagungan ilmu dan tidak mengingatkanku akan keburukan-keburukan orang alim yang enggan mengamalkan ilmunya, yang derajatnya sama dengan himar atau keledai. Engkau tidak mengemukakan kepadaku hadis yang berbunyi, barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah amalannya, berarti ia bertambah jauh dari Allah. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak malah bertambah amalnya, berarti ia bertambah jauh dari Allah. Dan masih banyak lagi hadis yang senada seirama dengan hadis tersebut. Orang ghurur hanya mempercantik lahiriahnya dan mengabaikan batinnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah tidak akan memandang rupa dan hartamu, melainkan hati dan amalmu. Mereka hanya memperbanyak ibadah lahir dengan mengabaikan pemeliharaan hati, padahal hati adalah pangkal dari segala ibadah, dan seseorang tidak akan selamat kecuali menghadap Allah dengan hati yang tulus. Kemudian bagian kedua, golongan ahli ibadah dan ahli beramal. Dia ahli beribadah dan ahli beramal. Ini juga banyak macamnya, antara lain orang-orang yang hanya mementingkan fardillah dan sunnah, tetapi fardu mereka abaikan. Mereka bahkan jauh sekali tenggelam dalam keadaan pertentangan berlarut-larut. Misalnya ada orang yang selalu ragu dalam berwudu misalnya, maka sangat berhati-hati dalam menggunakan air, menginginkan kesempurnaan dalam berwudu yang telah ditetapkan sucinya oleh syara'. Mereka menentukan ihtimal dalam bentuk najis yang jauh dikatakan dekat, hingga akhirnya ia bersusah payah
mencari air dan kadang-kadang lalai mengerjakan yang fardu. Ada juga orang yang ragu-ragu dalam berniat melakukan sholat. Setan tidak akan membiarkannya memperoleh niat yang syah, bahkan selalu mengganggunya hingga ia tidak berjamaah atau sampai keluar dari waktu sholat. Dan kalaupun ia dapat berniat, masih juga ragu-ragu. Sah apa tidak? Sah apa tidak ya niatku misalnya. Terdapat pula orang-orang yang ragu-ragu ketika mengucapkan takbir, sampai kadang-kadang ia berubah bunyinya. Dan keraguannya itu menjalar hingga ke seluruh bagian sholat. Mereka mengira dengan niatnya yang susah payah telah mendapatkan kelebihan dibandingkan orang lain, dan menyangka perbuatan seperti itu dianggap baik oleh Allah. Padahal yang demikian itu adalah perbuatan ghurur semata, perbuatan yang merugi. Jika terdapat orang yang merasa ketika membaca Al-Fatihah dan bacaan lainnya, perasaan selalu tertuju pada pengamat tasydid, perhatiannya tertuju pada pembedaan bunyi dot, misalnya do dan za, yang membuatnya lupa memperhatikan dan menjaga syarat-syarat dan rukun lainnya, apalagi mengetahui arti bacaannya serta hikmah-hikmah dan rahasia sholat. Hal yang demikian juga termasuk ghurur. Oleh sebab itu, sebab yang diperintahkan dalam membaca ayat adalah bunyi-bunyi tulisan seperti halnya yang dipakai dalam berbicara bahasa Arab, tidak berlebih-lebihan dari yang seharusnya. Bagian ketiga adalah ahli tasawuf. Ghurur dari golongan ini banyak pula macamnya, terutama para ahli tasawuf di masa sekarang. Kecuali yang dipelihara oleh Allah, antara lain orang yang merasa dirinya memiliki ilmu ma'rifah dan telah mampu melihat Tuhan dengan hatinya, telah melalui beberapa tingkatan ahwal dan menggunakan istilah yang berlainan dengan ilmu tasawuf. Mereka menganggap dirinya dekat dengan Allah, padahal mereka hanya mengetahui namanya. Yang mereka dengar dari lafal-lafal yang dapat menjadikan sesat dan keliru. Dengan semua itu, mereka menganggap memiliki ilmu tertinggi dari umat sejak awal hingga akhir. Mereka memandang rendah
dan hina para ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan ulama, lebih-lebih kepada orang awam, disebabkan ghururnya. Itulah mengakibatkan petani awam meninggalkan sawahnya, meninggalkan garapannya. Setiap hari mereka hanya bergaul dengan para ahli tasawuf palsu, itu dengan mendengarkan ucapan-ucapannya yang tidak baik, yang tidak ada artinya sama sekali. Kata-kata itu seolah-olah wahyu dari Allah, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ucapannya pun merendahkan para ahli ibadah dan ahli ilmu. Terhadap ahli ibadah, ia mengatakan bahwa mengerjakan ibadah hanya membuat tubuh kepayahan, capek. Terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu, ia mengatakan bahwa orang-orang yang memperbincangkan ilmu adalah orang-orang yang tertutup dari Allah. Na'udzubillah. Selanjutnya mereka mengaku hanya merekalah yang telah sampai kepada Allah dengan mencapai tingkatan muqarrabin, sedangkan sesungguhnya Allah memandang mereka sebagai golongan orang fasik dan munafik. Dan bagi orang-orang yang bersih hatinya dan pandai, mereka dipandang sebagai manusia dungu, tidak waras, tertipu, sama sekali tidak memiliki ilmu tauhid, fiqh, dan tasyawuf yang benar. Mereka benar-benar tidak memiliki didikan untuk bermujahadah dan tidak beramal mencari keridhaan Allah, serta melupakan zikir yang membuatnya selalu menuruti keinginan nafsu, syahwat, dan menerima ucapan-ucapan yang tidak berarti. Terdapat pula golongan yang menghabiskan waktu untuk mengajar akhlak dan membersihkan diri dari segala macam celaan, akan tetapi terlalu berlebihan, sehingga secara terus-menerus mereka mencari keaiban dirinya dan mengkaji di budayanya, sehingga menjadi pekerjaan rutin. Segalanya untuk hal-hal seperti itu sama halnya dengan orang yang selalu membayangkan dan menghitung bahaya-bahaya dalam menunaikan ibadah haji, yang kemudian ia tidak jadi melaksanakannya. Kemudian golongan yang keempat yang terkena gurur adalah orang-orang hartawan, dan ini pun banyak macamnya. Di antaranya orang yang suka bersedekah terhadap fakir miskin, tetapi menginginkan kesaksian orang banyak, dan fakir miskin yang disenangi adalah yang mau menceritakan dan memujinya. Tetapi bersedekah di hadapan orang banyak dengan maksud memberi teladan dan untuk mengetuk
pintu hati orang lain adalah baik. Karena dalam hal seperti itu yang penting adalah niatnya. Ada juga golongan yang gemar mempergunakan harta kekayaannya untuk menunaikan ibadah haji. Berulang kali mereka menunaikan ibadah haji, sedang tetangganya banyak yang kelaparan. Kaitan dengan hal itu, Ibnu Mas'ud berkata, kelak pada akhir zaman banyak orang melakukan ibadah haji dengan mudah, tetapi mereka tidak akan mendapatkan pahala sebab tidak mempedulikan tetangganya yang kesulitan, bahkan menyapa pun tidak mau. Sebab dasar hukum menolong kesusahan tetangga terdekat adalah wajib, dan menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kali dan seterusnya adalah sunnah. Terdapat pula golongan yang mempunyai banyak uang, ia kewalahan menjaga dan menahan uangnya agar tidak dibelanjakan karena sayang kepada uang tersebut. Dalam beribadah, mereka memilih ibadah yang dapat dikerjakan oleh anggota badan, enggan mengeluarkan uang. Mereka banyak berpuasa sunnah dan mengerjakan sholat sunnah pada malam hari, dan terkadang khataman Al-Quran. Namun mengeluarkan uang untuk jihad, membantu masjid misalnya, dan madrasah, membantu rumah yatim, mereka sangat gigir. Mereka itu termasuk ghurur, orang yang merugi, sebab meninggalkan amalan yang lebih penting dan dibutuhkan. Sebagian lagi ghurur dari golongan awam, hartawan dan fakir. Mereka menganggap bahwa hadir dalam majelis ilmu telah memenuhi kewajibannya. Mereka menjadikan sebagai kebiasaan dan mengira hanya dengan mendengarkan tanpa mengamalkannya sudah mendapat pahala dari Allah. Itu pun termasuk ghurur, karena menghadiri majelis itu sebenarnya dimaksudkan untuk membangkitkan niat guna melakukan, guna menambah amal. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ma'rifat adalah orang yang harus mengenal 4 perkara yang pembaca akan terangkan di season berikutnya. Di antaranya adalah 1. Mengenal dirinya, 2. Mengenal Tuhannya, 3. Mengenal dunia, dan yang keempat, mengenal akhirat. Mengenal dirinya di season berikutnya akan kami bahas. Untuk sekian, kiranya pembaca mohon undur diri apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak sopan di dalam membacakan buku ini. Pembaca mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila
apabila ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Tapi sebelum itu, sebelum saya undur diri, mohon di subscribe agar pembaca semakin tambah semangat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.